Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran keempat tentang arti bertobat. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan arti dosa. Kedua, siswa mampu menyebutkan alasan bertobat. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu mau belajar pendidikan agama Kristen, berkati awal sampai akhirnya pembelajaran kami. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatukan penyesalan akan dosanya. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mau mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan dosanya. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu dosa asal. Dalam perkembangan hidupnya, manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Hal ini terjadi karena imannya lemah. Bertobat berasal dari bahasa Yunani metanoia, artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili oleh dua kata, yaitu shab, artinya kembali, dan sham, artinya merasakan kesedihan. Jadi, pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya dan bertekad kembali kepada Tuhan. Menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia. Jadi anak-anak, bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup nyata. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam hidup manusia, yaitu pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi baik. Pertobatan meliputi 3 hal. Pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Yakobus 1 ayat 9 sampai 25. Para nabi diutus Tuhan untuk mengajar dan memberitahukan agar manusia bertobat. Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mujizat agar manusia percaya dan bertobat. Matius 4 ayat 17. Tuhan Yesus mengajar tentang pertobatan melalui perumpamaan anak yang hilang. Simak cerita berikut, anak bungsu yang hilang. Kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberi harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enaknya menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi seorang upahan ayahnya.
Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihat dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang dan mereka semua bersukaria. Anak-anak, Bapak, dalam perumpamaan tersebut menggambarkan Allah Bapa yang selalu mengasihi dan mengampuni dosa manusia. Si bungsu adalah orang yang berdosa tetapi kemudian bertobat. Dan si sulung menggambarkan golongan orang yang tidak suka apabila ada orang yang bertobat. Ia sebagai orang beragama hanya secara lahiriah. Ia tidak taat bahkan hidupnya jauh dari Allah. Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17 dan Lukas 15 ayat 7. Jadi, karena kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita, Dia telah memberikan anugerah yang begitu besar bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal. Sehingga kita manusia harus bertobat atau kembali ke jalan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, ada beberapa alasan mengapa manusia perlu bertobat. Pertama, memungkinkan kita Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Kedua, pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Keempat, pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Kelima, pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa manusia perlu bertobat, karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia menunggu setiap manusia agar berbalik datang kepadanya. Alasan lain yang mengharuskan manusia harus bertobat adalah karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Manusia yang menyambut anugerah itu harus mewujudkan dalam hidup taat dalam pertobatan. Tuhan Yesus menginginkan pada setiap orang agar bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan seperti yang diinginkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi anak-anak, kesimpulan dalam pembelajaran kita, bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukan lagi dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Sekarang, kalian kerjakan tugas-tugas di bawah ini di buku tulis atau buku paket agama Kristen kamu ya. Yang pertama, jelaskan arti bertobat. Kedua, sebutkan 5 alasan mengapa manusia perlu bertobat. Dan ketiga, jelaskan mengapa manusia perlu bertobat. Dan keempat, bukulah buku paket agama Kristen kamu halaman 49 dan 16. Kerjakan soal berikut ya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugas kamu. Sekarang kita sudah selesai belajar. Kita mau menutup pembelajaran kita di dalam doa. Allah pengasih, kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hatimu.
Kami sungguh menyesal, oleh karena itu ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.